Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap jajaran Imam Masjid Kauman Gombong, dan yang kami hormati juga segenap jajaran takmir Masjid Kauman Gombong, dan tentunya yang kami banggakan dan kami muliakan segenap jamaah muslimin wa muslimat rahimakumullah wa hadakumullahu ajma'in. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalimat syukur yang senantiasa membasahi lisan-lisan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat kemudahan bisa hadir kembali di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali, menggali kembali apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita semuanya yaitu berada di atas siratal mustaqim, yaitu di atas jalan yang lurus, yang kata Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu sebuah jalan yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sebuah jalan yang tidak ada sebuah kebencian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam jalan tersebut, dan sebuah jalan yang tidak menyesatkan baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa ketika seseorang berada di atas siratal mustaqim, maka orang tersebut memiliki 4 hal. Yang pertama adalah sahihul aqidah, yaitu seseorang dikatakan berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu di mana seseorang memiliki akidah yang benar. Dan yang kedua, kata para ulama, seseorang dikatakan di atas siratal mustaqim, yaitu sahihu al-ittiba, bagaimana seseorang benar di dalam mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wasahihul istidlal, bagaimana seseorang dikatakan berada di atas siratal mustaqim ketika mereka mampu memilah dan memilih daripada dalil-dalil yang ada baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah sahihul fahmi, bagaimana seseorang bisa benar di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Allah berupa pesan-pesannya di dalam Al-Qur'an, begitu juga apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullahu ajmain. Pada kesempatan minggu yang sebelumnya kita sudah mengawali pembahasan kita tentang apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yang mana ayat tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muflihun. Mohon maaf,
Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin menggapai daripada hikmah diwajibkannya puasa di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang menjalankan ibadah puasa hanya bisa dilaksanakan dan diwujudkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dua hal ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang mana ditutup dengan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah ajmain. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas 2 poin. Ketika seseorang ingin menggapai prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka modal yang pertama adalah pendidikan karakter, yaitu disebutkan oleh Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau palingkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Ini menandakan bahwasannya pesan yang disampaikan oleh Allah, seseorang mendapatkan prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah ialah orang-orang yang memiliki pendidikan karakter. Memiliki pendidikan karakter. Karakter seorang muslim begitu kental, begitu kuat di dalam dirinya sehingga mampu melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada dirinya. Dan yang kedua adalah spiritual quotient, yaitu kecerdasan secara spiritual. Ini sudah pernah atau sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Cirinya orang memiliki kecerdasan secara spiritual, yang pertama kata para ulama adalah bagaimana seseorang bisa memaksimalkan niatnya. Niat yang selalu bergandengan dengan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun dia mampu memaksimalkan niatnya di dalam setiap amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mampu memaksimalkan doa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan inti dari sebuah ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang cerdas secara spiritual maka dia adalah orang yang mampu memaksimalkan doa di setiap ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalam bulan Ramadan, di hari-hari yang kita isi dengan ibadah puasa, maka tidak ada sebuah kebaikan melebihi seseorang mempersiapkan doa terbaik di penghujung daripada puasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga kata para ulama, seseorang dikatakan cerdas secara spiritual, yaitu bagaimana mampu memaksimalkan salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini satu di antara dua cara kita meminta pertolongan kepada Allah, sehingga Allah berfirman, fasta'inu bis-sabri was-salah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala istri dan anaknya biwadin ghairi dzi zar'in, kata Allah, yang mana Nabi Ibrahim ketika itu menitipkan anak dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada kehidupannya, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka, anak dan istriku, sekalipun dihimpit dengan kekurangan fasilitas hidup, akan tetapi tidak menghentikan langkah-langkah mereka, tidak menghentikan tekad mereka untuk selalu mendekat kepadamu dengan ibadah salat. Kemudian yang keempat adalah mampu memenuhi daripada hajat orang lain. Ini nanti akan kita sampaikan, dan ini merupakan poin penting di dalam materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu seseorang ketika ingin menggapai prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka poin yang ketiga tidak boleh luput dalam dirinya. Apa? Yaitu social question, yaitu bahwa seseorang harus memiliki kecerdasan secara sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa makhluk berupa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu menjalani kehidupan kecuali ada peran orang lain. Tidaklah seseorang mampu menjadi seorang insan kamil, mampu menjadi seorang muslim yang kafah, kecuali harus hadir di sekitarnya orang-orang yang mampu mendukung bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah memberikan sebuah pesan. Ketika seseorang ingin memiliki sebuah kecerdasan secara sosial, maka yang harus dibangun adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atal mala ala hubbi. Luar biasa. Kecerdasan sosial yang ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin memiliki keimanan dan ketakwaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dibangun dari dirinya adalah bagaimana seseorang bisa berbagi kepada orang lain. Makanya dibuktikan di Masjid Kauman Gombong ini bahwa jamaah daripada Masjid Kauman Gombong membuktikan bahwa dirinya ingin layak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua hal, yaitu keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibuktikan dengan berbagi. Akan tetapi disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbi, bahwa yang diberikan dan disiapkan oleh seseorang bukanlah sebatas harta semata, akan tetapi ada hal yang melekat daripada harta tersebut, yaitu wa atal mala ala hubbi, harta yang dia cintai. Karena seringkali ngapunten nggih, apa yang kita berikan, apa yang kita bagikan kepada orang lain merupakan harta yang tidak terpakai, harta yang tidak disenangi, harta yang tidak menjadi prioritas di dalam hidupnya, sehingga dia berikan kepada orang lain. Tapi kecerdasan secara sosial dibuktikan di dalam ayat ini bahwa orang mampu memberikan harta terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini dibuktikan oleh para sahabat Nabi SAW di perang Tabuk. Di perang apa, Pak? Di perang Tabuk. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW yang ketika itu diceritakan bahwa ketika itu kondisinya adalah kondisi paceklik, Pak. Tapi luar biasa. Karena seseorang ingin memantaskan diri di hadapan Allah dengan mendapatkan prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka poin yang ketiga yang harus ada di dalam dirinya adalah kecerdasan secara sosial. Itu dibuktikan dengan memberikan harta yang dia cintai. Maka luar biasa, datang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membawa seluruh hartanya. Berapa, Pak? Seluruh hartanya. Datang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan setengah hartanya. Ini merupakan harta yang paling dicintai oleh sahabat Nabi SAW. Datang Utsman bin Affan dengan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Datang Abdurrahman bin Auf dengan bongkahan emasnya. Dan tidak jarang di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang ketika itu ikut hadir, sekalipun mereka hanya memiliki segenggam kurma, yang ini merupakan harta yang terbaik yang dimilikinya, mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembuktian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas secara sosial. Maka di kisah yang lain, bagaimana Talhah ibni Ubaidillah telah menjual karangannya, telah menjual lahannya, yang ketika itu beliau mendapatkan uang sekitar 4.000 dinar. Berapa, Pak? 4.000 dinar. Kalau kita kalkulasikan pada saat ini sekitar 8 miliar. Apa yang terjadi? Di malam hari
ketika sore harinya beliau menerima uang yang dia dapatkan dari menjual lahan, sehingga di malam hari tidak mampu menjadikan Thalhah bin Ubaidillah tidur nyenyak, Pak. Kalau kita kan ayem gitu, Pak. Dapat napa? Duit akeh, rezeki nomplok, wis lah angler. Paling nek rasa turu iku napa? Ya. Kira-kira ngesuk karo tuku opo. Iku baru napa? Enggak bisa tidur. Tapi Thalhah bin Ubaidillah beliau tidak mampu tidur di malam hari karena apa? Takut ketika dia dipanggil oleh Allah sementara di rumahnya masih ada uang yang begitu banyak, tidak mampu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Di pagi hari beliau buru-buru ke dapur untuk mengambil sebuah nampan, yang nampan itu digunakan oleh sahabat Thalhah ibni Ubaidillah. Digunakan oleh siapa? Thalhah ibni Ubaidillah untuk menaruh dinar-dinar, kepingan-kepingan dinar yang dia dapatkan untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Maka ketika itu tidak tersisa satu dinar pun yang ada di nampan beliau. Dalam artian apa? Semua harta yang dimiliki oleh Thalhah bin Ubaidillah semuanya habis dibagikan kepada kaum muslimin. Di kisah yang lain yang lebih menarik itu daripada kisah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, yang kata Nabi SAW, aminu hadhil ummah, Pak. Kenal Pak dengan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah? Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan julukan aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu beliau menjabat sebagai seorang panglima besar dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Al-Khattab satu ketika ingin mengetes bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Beliau mengirimkan beberapa uang. Kemudian apa yang terjadi? Belum sampai di dalam rumah beliau, akan tetapi napa? Uang yang diberikan oleh Umar bin Al-Khattab langsung dibagikan habis oleh siapa? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dan yang lebih menarik, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah panglima besar, Pak. Itu siapa? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Apa yang terjadi? Tidaklah sebuah kejadian yang lebih menarik kecuali derayan air mata yang keluar dari mata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat daripada keadaan rumah Abu Ubaidah, sekalipun Abu Ubaidah adalah siapa? Seorang panglima besar. Maka apa yang keluar daripada lisan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah? Inilah ya jiwa spiritual, jiwa kecerdasan secara sosial dimiliki oleh Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya apa yang engkau lihat sudah cukup bagiku untuk mengantarkan diriku menuju tujuan utama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala." Apunten, Pak. Kenapa kok kita kadang terhalang untuk memiliki kecerdasan sosial? Karena seringkali kita terpaku untuk melihat daripada kebutuhan pribadi. Kita tercegah untuk apa? Melakukan satu ibadah yang mulia, berbagi kepada orang lain, karena seringkali kita terhalangi dengan kebutuhan pribadi. Sementara Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah beliau mengatakan, sesungguhnya apa yang aku miliki ini sudah cukup bagiku. Dalam artian apa? Keterbatasan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepadaku ini sudah cukup bagiku untuk mengantarkan diriku ke pelabuhan surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sehingga apa yang beliau miliki semuanya dibagikan kepada kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ciri yang kedua yaitu wa aqamus shalah. Orang dikatakan memiliki kecerdasan secara sosial adalah orang-orang yang mampu menegakkan salat. Ini, Pak. Ngapunten. Persepsi kita, mindset kita bahwa orang mendirikan salat hanya sebatas hadir ketika salat jamaah. Hadir ketika salat jamaah. Maka orang yang seperti ini dia hanya menjalankan ibadah salat. Bukan apa? Iqamatus shalah.
yaitu mendirikan sholat. Karena dengan mendirikan sholat seseorang itu akan bersosial dengan orang lain. Ya. Habis sholat, salam selesai, ke belakang, ya, cerita dengan orang lain, ya, menerima curhatan dari orang lain, memberikan sebuah solusi di dalam kehidupan. Itulah yang dikatakan apa? Iqamatis shalah, mendirikan apa? Shalah. Dan di sisi yang lain disebutkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan serba keluh kesah. Serba apa? Keluh. Wa idza massahu syarru jazua. Ketika dihimpit dengan sebuah permasalahan kehidupan, apa yang terjadi? Mereka akan berkeluh kesah di hadapan manusia. Dan di ayat yang berikutnya apa? Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika mereka diberikan kelapangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mereka gigir. Manu'ah. Mereka mencegah harta-harta mereka untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin. Kecuali siapa, Pak? Orang-orang yang mendirikan salat. Ternyata, Pak, mendirikan salat itu bukan hanya hadir di jamaah, di soft-soft. Akan tetapi kata Allah, orang dikatakan sukses salatnya, sukses napa? Salatnya. Dikatakan iqamatis shalah, mendirikan salat, itu napa? Tidak berkeluh kesah terhadap apa yang dibebankan oleh Allah di dalam kehidupannya. Tidak kikir terhadap apa yang diberikan oleh Allah dari kelapangan. Dan di ayat yang berikutnya, illal musallin alladzina fi salatihim daimun. Orang-orang yang senantiasa, Pak, senantiasa terpikir di dalam benaknya napa? Salat. Baru selesai napa? Salam salat duhur, sudah kelingan kapan tekane salat asar. Niki dikatakan al-musallin. Siapa, Pak? Orang-orang yang mendirikan salat. Kalau kita kan enggak ya, Pak. Baru salam assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kepikiran kerjaan, bisnis macem. Tapi orang yang iqamatis shalah, mendirikan salat, baru salam itu sudah kangen lagi kapan datang, hadir kembali momen salat napa? Berikutnya. Ini yang belum ada, Pak. Ini yang belum ada. Makanya dulu ada seorang salaf mengatakan kepada teman-temannya, sungguh kalian bukan orang-orang yang napa? Pantas dikatakan mendirikan salat. Kenapa? Baru masuk masjid sudah napa? Ketemu orang langsung keluh kesah. Dapat kenikmatan dari Allah di luar, disambut dengan kotak napa? Infak dia. Gerbang masjid lewat, Pak. Iki. Makanya apa? Orang-orang salaf mengatakan orang yang seperti ini bukan orang-orang yang mendirikan sholat, hanya hadir ketika sholat. Maka ini perlu kita bangun, Pak, kecerdasan secara sosial. Kemudian yang berikutnya, wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Di antaranya dengan cara apa, Pak? Ketika seseorang berjanji, ketika apa? Seseorang berjanji baik kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk, maka mereka menunaikan janjinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan satu pesan dari Allah bahwa ketika seseorang memiliki kecerdasan secara sosial, maka hilang di dalam hatinya sifat kemunafikan. Karena seorang munafik itu jauh daripada kecerdasan secara sosial. Kenapa, Pak? Menampakkan keislamannya sementara menyembunyikan kekufurannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menampakkan keislaman hanya sebatas pencitraan.
Mena jadi rasani. Jadi kayak sugih tapi ora tahu infak. Nah, iki. Maka apa? Dari ayat ini kita harus pahami bahwa ketika seseorang ingin memiliki kecerdasan secara sosial, maka hati ini harus dijauhkan dari sifat kemunafikan. Maka kata Nabi SAW, man kunna fihi wajada. Ya. Ada 4 hal, Pak, yang ini menjadi poin penting daripada orang-orang munafik. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis tersebut? Wa idza, apa? Yang pertama? Mungkin ada yang mau mengingatkan? Ya. Wa idza tumina khana. Ciri daripada seorang munafik adalah ketika diberikan sebuah amanah, dia akan mengkhianati amanah tersebut. Wa idza wa'ada khadara. Ketika dia berjanji kepada orang lain, dia akan apa, Pak? Ingkar terhadap janji tersebut. Wa idza khasama fajara. Ketika bertikai, dia berlaku zalim. Maka ini, Pak, dengan momentum bulan Ramadan, ya, mari kita tingkatkan kembali kecerdasan kita secara sosial. Tadi dengan cara infak, sedekah, sehingga nanti ditutup dengan zakat. Kemudian yang kedua adalah iqamatis shalah, mendirikan salat. Tidak hanya ikut jamaah, akan tetapi mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan yang ketiga ya, menjauhkan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Maka kajian kita pada sore hari ini kita akan tutup dengan satu hadis daripada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma anfa'uhun linnas, itu seseorang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Siapapun kita dan dimanapun kita, maka ketika kita ingin menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah, maka gali potensi kita untuk mampu menebarkan nilai-nilai positif kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan kemanfaatan yang kita berikan kepada mereka. Inilah siapa? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa ahabbul a'mal. Setelah disebutkan oleh Nabi SAW tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah, maka di hadis yang berikutnya disampaikan oleh Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Nabi SAW adalah sururun tudhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai penunjang daripada kecerdasan secara sosial yang dimiliki oleh seorang muslim, adalah sebuah kebahagiaan yang mampu engkau berikan kepada seorang muslim. Dari ranah pribadi kita, dari ranah keluarga kita, dan dari ranah tetangga-tetangga kita dan teman-teman kita. Maka ini harus kita tumbuhkan, Pak. Di dalam bulan Ramadan, ketika kita goreng ikan, tetangga itu bukan hanya dikirimin Pak? Asepe, Pak. Tapi perlu dikirimi ikannya. Ketika kita masak sop, yang ke tetangga itu bukan Pak? Bau harumnya, kan tapi hanya sebatas marokun, hanya sebatas kuahnya saja, itu sudah dinilai dengan sedekah kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa takshifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seseorang mampu menghindarkan musibah bagi orang lain. Mampu menghindarkan musibah bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tadrudu anhul ju'. Bagaimana seseorang mampu menghilangkan kelaparan yang dimiliki oleh orang lain, yaitu sesama muslim. Maka luar biasa dengan momentum bulan suci Ramadan, kita dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi rasa
lapar dan dahaga yang dirasakan oleh seorang muslim. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan muhsinin kita, orang yang ikut andil di dalam mempersiapkan makanan berbuka, diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ibadah ataupun pahala puasa kita. Karena inilah cara terbaik kita mencuri pahala orang lain. Itu dengan cara apa, Pak? Memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa taqdi anhu dainan. Puncaknya daripada kecerdasan secara sosial adalah seseorang mampu membayar hutang orang lain. Angel, Pak. Kadang saja kita napa? Utange wis lunas pengen ngutang. Tidak terbetik di dalam benaknya, aku pengen ngelunasi utange di awal bulan mangsane bayar SPP, takon karo admine, Bu, ki ana sing urung bayar apa ora? Apa wis pada bayar kabeh? Ora ana. Tapi malah justru napa? Bu, ngapunten, cek bulan ngarep urung bisa bayar, dirapel karo bulan ngarepe. Jebule napa? Anu pembiayaan ya, mangsane napa? Lebaran butuh napa? Kelambi anyar, apa-apa serba anyar. Nek bapak-bapak takoni, nek sing pengen sing anyar napa, Pak? Nek ibu-ibu kan warna-warna nggih, Bu, pengen gelang anyar, apa-apa anyar. Tapi nek bapake nek ditakoni sing pengen nganyari apa, Pak? Boten. Puasa nggih, puasa. Niki nggih, ya. Jadi puncaknya adalah apa? Seseorang mampu melunasi hutang orang lain. Bagaimana Nabi SAW dikatakan dalam satu hadis bahwasanya Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan kedermawannya itu meningkat kapan? Ketika di bulan Ramadan. Bagaimana pembuktiannya? Bagaimana perwujudannya, Pak? Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW meminta sebuah bantuan, maka diberikan oleh Nabi SAW. Sehingga ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, sementara Nabi SAW nggak punya apa-apa lagi, maka apa yang terjadi, Pak? Dijanjikan ngesuk ngeneh maning ya, bok ngesuk wis anak Pak model seperti ini, Pak? Ada, Pak, model seperti ini? Ada nggih. Ada. Sing teka, udu sing ditekani, Pak. Nggih. Model kita yang mana? Yang teka, bukan sing ditekani. Kalau kita yang teka niki, Pak. Yang teka maning. Maka luar biasa nggih. Maka kecerdasan sosial ini intinya adalah apa? Infak, sedekah, zakat. Maka ibadah ini bisa gugur, Pak. Ibadahnya bisa hilang di hadapan Allah sekalipun apa? Ada jejak apa? Infak, sedekah dan zakat. Maka disebutkan oleh Allah di dalam apa? Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada 3 apa? Pantangan, Pak. Karena kecerdasan sosial tadi dibuktikan dengan apa? Infak, sedekah dan zakat. Maka infak dan sedekah dan zakat ini pantangannya ada berapa? 3. Yang pertama, la tubtilu shadaqatikum bil manni. Napa niku man? Mengungkit. Pegawai zakat teka mengumah. Tahun wingi wis, Pak. Langsung. Zakat yang tahun kemarin apa, Pak? Hilang pahalanya. Datang ke rumah kita, petugas napa? Santunan anak yatim.
tim teka. Biasanya kan gawa napa? Map. Nek wong ketamon karo tamu sing gawa map duduk ping 1 ora dibuka. Ketika dibuka ya, kemudian ditawari untuk napa berinfak, kemudian mengatakan apa? Wingi wis siki predisit. Sing wingi langsung napa, Bu? Hilang pahalane. Itu yang pertama. Alman yaitu napa? Mengungkit. Hati-hati, Bu, niki, Bu. Ya, hati-hati. Yang kedua napa? Wal adza yaitu napa? Menyakiti hati penerima. Ya. Lagi kumpul-kumpul kayak kiye. Pak Edi ditungi 1.000. Kira-kira hatinya tersakitin apa mboten, Pak? Iya, itu nggih. Ya. Tersakiti. Kenapa? Dia menerima infak dari orang lain sementara orang lain menyaksikan dirinya. Ini apa? Yang kedua. Yang ketiga, wala tunfiqal ladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang ketiga apa? Tidak boleh riya. Ya. Maka alhamdulillah ketika ada ya donatur di bulan Ramadan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-30 tulisannya hamba Allah. Ki bersyukur banget. Tapi naudzubillah nek misalnya apa? Takmir menyediakan papan tulis untuk dituliskan seorang muzaki, seorang munfik, seorang yang berinfak di setiap minggu. Lebih-lebih apa? Nitip ke orang yang akan mengumumkan sebelum apa? Salat Jumat nanti diumumkan ya, saya infak 2 juta. Tapi niatnya apa? Ria, pamer. Agar apa? Namanya disebutkan dengan nominal yang besar. Ngapunten. Jejak infaknya ada, tercatat seminggu, karena seminggu setelahnya apa? Biasanya dihapus nggih, Pak. Jejaknya masih ada, tapi pahalanya di sisi Allah napa? Hilang, Pak. Niki apunten nggih. Apunten. Makanya kalau infak ketika napa ada kotak infak di hari Jumat itu muter, itu nek infak kudu ditutupi. Bukan karena kecilnya napa? Nominalnya, tapi menjaga sifat riya. Nek 50.000 ya ora ditutupi. Tapi nek ya gambare nggawa golok. Nggawa golok, Pak. Iya. Kita kan pengen melebung surga pecian nggih, Pak. Nek pecian duwite nominalnya berapa? 100. Aja meng surga nggawa kena golok. Paham nggih? Niki nggih. Ya, jadi pantangan napa infak, sedekah dan zakat pantangannya 3. Napa? Mengungkit-ungkit, kemudian menyakiti penerima, dan yang ketiga napa? Riya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, daripada kiat seseorang menggapai prestasi keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah yaitu dengan cara napa? Memiliki kecerdasan secara sosial. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Nggih, kita cukupkan pada kesempatan sore hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Ini tinggal 3 menit lagi, nggih. Monggo.